Kata orang, waktu bisa mengobati segala luka. Tapi bagi kami, keluarga besar almarhum Hendrawan Lesmana, waktu justru seperti kaca pembesar yang memperjelas setiap retak dan noda yang selama ini tersembunyi di balik lapisan cat keluarga yang tampak sempurna. Ayah telah pergi 6 bulan yang lalu, meninggalkan duka yang dalam dan sebuah warisan yang tidak kecil. Warisan yang ternyata bukan hanya tentang uang, tetapi tentang karakter. Namaku, Devina Lesmana, anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak ayah wafat, aku memilih untuk menjauh sejenak dari keributan dan bisik-bisik yang mulai bermunculan. Aku kembali ke Denpasar, melanjutkan hidup di antara lautan hijau dan senyum sopir taksi yang ramah, berusaha mengingat ayah melalui kenangan-kenangan indah, bukan melalui dokumen-dokumen hukum dan sertifikat tanah. Aku bekerja sebagai kurator di sebuah galeri seni kecil, dunia yang sangat berbeda dengan hiruk-pikuk bisnis properti ayah di Jakarta. Kakak tertuaku, Rendra Lesmana, adalah penerus yang paling jelas. Ia telah dibesarkan untuk mengambil alih kerajaan bisnis ayah. Berbadan tegap, selalu mengenakan kemeja putih yang licin tanpa satu kusut pun, Rendra adalah gambaran sempurna seorang eksekutif muda yang ambisius. Sedangkan kakak keduaku, Sari Lesmana, adalah si cantik yang cerdas dan sedikit sinis. Sebagai seorang pengacara, ia menguasai setiap koma dan titik dalam hukum waris. Aku tahu, dialah yang akan menjadi benteng terkuat jika perang benar-benar pecah. Dan perang itu dimulai bukan dengan teriakan, tetapi dengan sebuah pesan WhatsApp yang dingin. Pesan itu datang dari Sari, dalam grup keluarga beranggotakan kami bertiga, tanpa ibu, yang telah lebih dulu mendahului ayah. Sari, pukul 10.15, Rendra, Dev. Besok jam 2 siang di kantorku, kita perlu bahas eksekusi surat wasiat ayah. Semua harus hadir. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya. Aku memberitahu atasanku bahwa aku perlu cuti beberapa hari untuk urusan keluarga. Dia mengerti, memberiku pelukan hangat dan doa. Perjalanan ke Jakarta terasa lebih cepat dari biasanya. Pikiranku melayang ke malam sebelum ayah dirawat di ICU. Malam itu, hanya aku dan ayah di rumah. Ibunya Rendra dan Sari, istri kedua ayah, sedang menghadiri acara amal. Aku membacakan untuknya koran bisnis terbaru, dan dia tiba-tiba memegang tanganku. Matanya, yang biasanya tajam mengawasi grafik saham, tampak lelah dan lembut. Dina, bisiknya, suaranya serak. Ayah titip sesuatu. Kelak, jika semuanya sudah dibagi, akan ada satu hal yang belum selesai. Uang 20 miliar di rekening tabungan ayah yang lama. Itu, anggap saja sebagai hadiah terakhir ayah. Tapi jangan buru-buru diumumkan. Lihatlah sekelilingmu. Uang itu seperti kaca. Ia akan memperlihatkan bayangan asli setiap orang yang memandangnya. Aku mengerutkan kening, tidak mengerti sepenuhnya. Apa maksudmu, Yah? Dia tersenyum, senyuman sedih yang membuat kerut di sudut matanya semakin jelas. Kamu anakku yang paling polos, Dina. Terkadang ayah khawatir, tapi percayalah pada nalurimu. Dan ingat pesan ayah, lihat dulu, sebelum mempercayai. Pesan itu terngiang-ngiang di kepalaku saat aku melangkah masuk ke kantor Sari yang mewah dan steril. Ruangannya ber-AC dingin, tapi suasananya lebih dingin lagi. Rendra sudah duduk di sana, mengetik cepat di ponselnya. Ia hanya melirik ketika aku masuk. Akhirnya datang juga, katanya tanpa senyum. Sari duduk di balik mejanya yang besar, mengenakan blazer hitam yang membuatnya tampak seperti hakim. Baik, karena kita sudah lengkap, mari kita mulai. Prosesnya berjalan lancar, terlalu lancar. Notaris yang menjadi saksi wasiat, ayah membacakan setiap klausul dengan suara datar. Sebagian besar aset, termasuk perusahaan dan beberapa properti utama, diberikan kepada Rendra. Sari mendapatkan beberapa unit apartemen dan sejumlah dana investasi yang cukup untuk membuatnya tidak perlu bekerja lagi seumur hidup. Aku, sang anak bungsu, mendapatkan rumah tua tempat kami dibesarkan di kawasan Menteng. Rumah yang penuh kenangan tetapi nilai jualnya tidak sebanding dengan bagian mereka, dan dana tunai yang cukup untuk hidup nyaman, tetapi tidak mewah. Tidak ada yang mengejutkan. Sampai notaris itu berkata, dan untuk hal-hal yang bersifat liquid dan belum disebutkan secara spesifik, akan dibagi secara merata di antara ketiga ahli waris setelah melalui proses verifikasi. Aku melihat Rendra dan Sari bertukar pandang sekilas. Sebuah pandangan cepat, hampir tidak terbaca, tetapi aku menangkapnya. Sebuah pandangan penuh pengertian dan antisipasi? Baik, ucap Sari, memecahkan kesunyian.
Kita akan koordinasi dengan akuntan ayah untuk proses verifikasi aset likuid tersebut. Aku mengangguk pelan. Inilah saatnya. Uang 20 miliar yang disebut ayah. Aku memutuskan untuk mengikuti nasihatnya. Lihat dulu. Tentu, kataku, berusaha terdengar polos dan sedikit tidak tertarik. Aku serahkan pada kalian berdua yang lebih paham soal ini. Aku hanya ingin segera kembali ke Bali. Rendra akhirnya tersenyum. Senyuman hangat yang tidak sampai ke matanya. Tenang, Dina. Kami akan urus semuanya. Kau tidak perlu repot-repot. Dan begitulah permainan dimulai. Bulan-bulan berlalu. Aku sengaja tidak pernah menanyakan soal verifikasi aset atau uang likuid itu. Aku aktif di media sosial, memposting foto Viko lukisan yang sedang kukerjakan, pemandangan pantai di Bali, secangkir kopi di kafe, gambaran sempurna seorang anak muda yang telah move on dan tidak terlalu memedulikan urusan keuangan. Sebaliknya, hubunganku dengan Rendra dan Sari justru menjadi lebih hangat. Rendra yang biasanya sibuk, kini rajin menelpon, menanyakan kabarku, menawarkan bantuan jika aku butuh apa-apa. Sari mengirimi aku parfum merek mahal untuk ulang tahunku, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak natural dalam semua perhatian ini. Seperti mereka sedang berusaha memastikan aku tetap berada di dalam gua ketidaktahuanku. Kecurigaanku mencapai puncaknya ketika aku tidak sengaja menelepon Sony, sopir pribadi ayah yang telah dipecat Rendra karena dianggap terlalu dekat dengan ayah. Aku menemui Sony secara diam-diam di sebuah warung kopi di pinggiran Jakarta. Mbak Dina, katanya, matanya berkaca-kaca. Aku senang sekali melihatmu. Aku juga, Pak Sony. Aku hanya ingin tahu tentang ayah di hari-hari terakhirnya. Apakah ada hal aneh? Sony menunduk, memutar-mutar cangkir kopinya. Bukan mau fitnah, Mbak. Tapi, beberapa minggu sebelum Pak Hendrawan sakit, beliau pernah bertengkar keras dengan Mas Rendra. Aku dengar soal uang. Pak Hendrawan marah karena ada dana besar yang hilang dari rekening lama beliau. Tapi tepatnya berapa? Aku tidak tahu. Jantungku berdebar kencang. Rekening lama? Di Bank BNI. Sony mengangguk, terkejut. Iya, bagaimana Mbak Dina tahu? Aku hanya tersenyum getir. Potongan teka-teki itu mulai menyatu. Aksi berikutnya datang dari Tante Ines, adik dari mendiang ibuku. Dia menghubungiku, suaranya berbisik. Dina, hati-hati dengan kakak-kakakmu. Kemarin aku ketemu temanku yang bekerja di bank. Katanya, Sari sedang sangat aktif mengurus sesuatu terkait rekening almarhum ayahmu. Dia membawa surat kuasa dan surat wasiat, seolah-olah dia adalah eksekutor tunggal. Dan, ada transaksi besar yang sedang diproses. Berapa besar, Tante? Tanyaku, mencoba menahan gejolak di dadaku. Dia bilang, sekitar 20 miliar. Nafasku tertahan. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka pikir aku, si anak bungsu yang polos dan sibuk dengan dunianya sendiri, benar-benar lupa atau tidak tahu sama sekali tentang uang itu. Atau mungkin, mereka pikir aku terlalu takut untuk menuntut. Aku memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Biarkan rencana mereka berjalan. Aku ingin melihat sejauh apa mereka akan pergi. Aku ingin melihat wajah asli mereka ketika mereka mengira telah berhasil menggasak bagian yang bukan hak mereka. Puncaknya adalah ketika Rendra menelepon. Suaranya terdapai ramah seperti biasa. Dina, kabar baik. Proses verifikasi aset likuid sudah selesai. Ternyata tidak banyak, hanya sekitar 600 juta rupiah saja. Aku dan Sari sudah setuju. Uang itu kami berikan semua untukmu. Kami tahu kamu sedang membangun galerimu. Anggap saja sebagai bantuan dari kami. 600 juta. Dari 20 miliar. Mereka menyembunyikan 19,4 miliar dan memberikanku remah-remah, sambil berpura-pura menjadi kakak yang dermawan. Rasanya seperti ditampar. Kemarahan mendidih di dalam diriku, tapi aku menahannya. Aku ingat pesan ayah. Ini bukan tentang uangnya. Ini tentang kebenaran. Wah, terima kasih, Ran, kataku, berusaha membuat suaraku terdengar gembira dan sedikit bodoh. Kalian baik sekali. Aku benar-benar tidak menyangka. Iya, sama-sama. Kami sayang padamu, Dina. Kalimat itu terasa seperti racun yang dibungkus madu. Setelah telepon itu, aku duduk termenun di beranda rumahku di Denpasar. Matahari terbenam mewarnai langit dengan jingga dan ungu,
kontras dengan kegelapan yang mulai menyelimuti hatiku. Mereka pikir aku lupa. Mereka pikir mereka bisa mempermainkanku. Mereka tidak tahu bahwa aku justru sengaja melupakan uang 20 miliar itu. Aku sengaja membiarkan mereka merasa aman, merasa berkuasa, merasa lebih pintar. Aku telah memberi mereka cukup tali, dan mereka telah menggunakannya untuk menggantung diri mereka sendiri. Aku berjalan ke dalam, membuka laptopku. Aku membuka folder rahasia yang berisi salinan surat wasiat ayah, yang asli memiliki klausul tambahan yang tidak dibagikan kepada siapapun, yang menyerahkan rekening khusus itu hanya kepadaku, dengan sebuah kode akses yang hanya ayah dan aku yang tahu. Aku juga memiliki rekaman percakapan dengan Sony dan pesan dari Tante Ines. Aku telah mengumpulkan bukti-bukti dengan sabar, seperti seorang kurator yang mengumpulkan karya seni untuk sebuah pameran besar. Sekarang, saatnya untuk pameran itu. Saatnya untuk memperlihatkan kepada Rendra dan Sari bayangan asli mereka sendiri yang terpantul dari kaca 20 miliar yang mereka coba rampas. Aku mengambil ponselku. Jari-jariku tidak gemetar. Yang ada hanyalah ketenangan yang aneh, campuran antara kekecewaan yang dalam dan tekad yang membaja. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang keadilan untuk ayah. Ini tentang membuktikan bahwa anak bungsunya yang polos itu tidak bisa dipermainkan. Aku mulai mengetik pesan di grup keluarga, pesan yang akan mengubah segalanya. Devina, pukul 19.45, Rendra, Sari. Terima kasih untuk 600 jutanya. Tapi, kita perlu bicara serius tentang 19,4 miliar yang lainnya. Besok, jam 10, di kantor ayah yang dulu. Ayo kita selesaikan ini. Berdua saja. Aku menekan tombol, kirim. Tidak ada yang bisa menarik pesan itu kembali. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, mereka akan melihat bahwa gadis polos yang mereka remehkan ternyata adalah pemain yang paling sabar di meja ini.